Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada surat Paulus kepada Timotius di suratnya yang kedua, yaitu di 2 Timotius 4 ayat 18. 2 Timotius 4 ayat 18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini menceritakan bagaimana pengalaman Paulus di dalam perjalanannya memberitakan Injil ketika dia mengalami banyak penderitaan, ketika dia harus menghadapi penghakiman di dunia ini. Pada waktu pembelaannya tidak seorang pun orang yang membantu dia, semua meninggalkan. Tetapi kemudian dia mengimani dan bersaksi bahwa Tuhan telah mendampingi dia, menguatkan dia, dan dengan perantaran Injil dia menjadi beroleh kekuatan supaya Injil itu diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkan, dan dia lepas dari semua pergumulan persoalan yang dia hadapi di dalam memberitakan Injil. Bahkan dia menyebutnya dengan mengatakan, dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Maka di dalam perjalanannya, di dalam memberitakan Injil, di dalam memberitakan tentang Kristus, dia mengalami banyak penderitaan, tetapi dia didampingi Tuhan. Didampingi Tuhan merupakan ungkapan yang mungkin biasa kita dengar di dalam khotbah manapun, di dalam renungan manapun. Tapi kita harus memaknai didampingi Tuhan. Menurut nats ini, menurut Paulus, adalah hidup yang penuh tantangan, dengan pengertian bahwa ketika orang didampingi Tuhan bukan berarti hidupnya nyaman saja, tenang saja, baik-baik saja, bahagia saja. Didampingi Tuhan berarti kita beroleh kekuatan, kita dinaungi Tuhan, ditemani Tuhan di dalam setiap persoalan kita. Bahwa didampingi Tuhan tidak berarti kita bebas atau steril dari suatu masalah atau penderitaan. Tetapi kita dimampukan, kita dikuatkan menghadapi masalah dan penderitaan sebagaimana yang Paulus hadapi. Bahkan ketika dia tidak mempunyai pembela apa dan siapapun di dunia ini, tetapi Tuhan mendampingi dia. Dia tahu ada Tuhan yang mendampinginya. Kita pun demikian. Jika kita mengimani bahwa Tuhan mendampingi kita, kita tahu bahwa kita tidak bebas atau tidak punya masalah atau penderitaan dalam hidup, tidak punya persoalan. Tidak demikian. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita mengimani bahwa kita didampingi Tuhan, berarti kita dimampukan, dikuatkan, bahkan bisa melewati semua persoalan dan penderitaan yang ada di dalam hidup kita. Tidak lepas dari masalah atau penderitaan sekalipun menandakan bahwa kita diproses dari setiap persoalan itu. Jadi ketika kita didampingi Tuhan, karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, semua masalah apapun yang ada kita hadapi, yang datang dalam hidup kita, kita dikuatkan. Manusia tidak mungkin lepas dari penderitaan dan panggilan hidup kita. Sebagai orang Kristen pun mengatakan menderita sebagai pengikut Kristus. Paulus saja sudah orang yang dekat dengan Tuhan, memberitakan Injil,
dia mengalami cukup banyak penderitaan, apalagi lah kita. Bahkan selama Kristus hidup di dunia ini, ketika Yesus hidup di dunia pun dia mengalami banyak penderitaan. Jadi menjadi orang Kristen didampingi Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kita didampingi, dimampukan, dan Tuhan melepaskan kita dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan kita sehingga kita bisa sampai ke dalam kerajaan-Nya di surga. Demikian nats renungan ini menegaskan kepada kita. Dan Tuhan selama-lamanya akan mendampingi kita dalam segala situasi dan kondisi dengan memberi kekuatan dan jalan keluar terbaik yang kita perlukan. Walaupun itu mustahil, tidak memungkinkan lagi, tidak ada harapan lagi menurut kita. Tetapi Tuhan akan melepaskan kita, menyelamatkan kita. Tuhan akan memberikan hikmat, keberanian, ketenangan, dan kemampuan yang luar biasa yang tidak bisa kita duga. Untuk memampukan kita, membela diri kita, dan memberitakan Injil melalui hidup kita. Baik itu melalui perkataan maupun melalui tingkah atau cara hidup kita. Kita didampingi Tuhan menghadapi semua persoalan dengan diberikan kekuatan dan ketenangan. Maka satu hal yang harus ada di dalam diri kita adalah keberserahan diri kepada Tuhan, agar Tuhan berkuasa atas diri kita, mendekatkan diri kepada Tuhan, agar Tuhan mendampingi kita. Tuhan memang selalu mencoba mendekatkan diri kepada kita, tapi kita oleh karena dosa dan keinginan dan nafsu jahat kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi kita harus meninggalkan itu, sehingga kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita berada terus di dalam pendampingan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehingga sebagaimana nats ini akan menegaskan kepada kita sekali lagi, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Maka demikianlah firman Tuhan ini menegaskan kita, agar kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gusar di dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan akan melepaskan kita dari setiap usaha yang jahat yang diperbuat orang. Dia akan menyelamatkan kita sampai nanti kita masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Bagi Allah lah, bagi Yesus Kristus, bagi Roh Kudus lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.